Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin setiap kita pernah mendengar pepatah ini, bahwa rumput tetangga seringkali kelihatan lebih hijau. Nah, bukankah itu yang seringkali kita lakukan dalam hidup kita? Seringkali pada saat kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita akan berkata, enak ya hidup dia ya. Dia kelihatan memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang indah, sepertinya kehidupannya tanpa masalah. Bahkan kalau dia adalah anak Tuhan, kita akan berkata kehidupan dia jauh lebih diberkati oleh Tuhan daripada hidup saya sendiri. Nah, pada saat kita melihat bagian firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal pertama ayat 1-3, kita juga mungkin akan sampai kepada satu kesimpulan yang seperti ini, bahwa seakan-akan kehidupan dari orang yang diceritakan dalam bagian ini adalah kehidupan sebagaimana yang terlihat. Mari kita perhatikan bersama-sama dari 1 Samuel pasal pertama ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban pada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Nah, Bapak Ibu sekalian, jikalau kita hanya memperhatikan sebagian saja dari sebuah cerita, makanya kita seringkali akan terjebak, bukan? Pada saat kita melihat kehidupan satu orang, hanya sepenggal saja dari kehidupannya pada saat ini, seringkali kita tidak tahu bahwa kehidupannya di masa yang lalu, bahkan mungkin juga pada saat ini, dia dalam kondisi yang sangat sulit, bahkan sedang bergumul. Tetapi itu tidak pernah terlihat oleh kita semua. Nah, secara sekilas mungkin kita akan berkata bahwa keluarga Elkana adalah keluarga yang cukup harmonis. Pada saat kita melihat Alkitab dalam bagian ini, kita juga boleh melihat bahwa Elkana, Hana maupun Penina, sesungguhnya mereka bertiga adalah orang-orang di dalam kondisi yang tidak kondusif. Bahkan mereka sedang mengalami krisis di dalam hidup mereka masing-masing. Krisis apa yang dialami oleh orang-orang ini? Yang pertama adalah Elkana. Elkana terlihat cukup mapan secara ekonomi. Dia mampu mengambil dua orang istri bagi dirinya. Bahkan dia mampu untuk melakukan perjalanan ke kota yang lain untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan kalau kita perhatikan bagian ini, dia adalah seorang kelihatan saleh, sehingga dia datang sujud menyembah kepada Tuhan setiap tahun, mempersembahkan korban bagi Tuhan. Nah, sekilas tidak ada sesuatu masalah bagi Elkana. Tetapi kalau kita perhatikan bagian yang dicatatkan oleh firman Tuhan, kita akan tahu bahwa Elkana sesungguhnya juga bergumul dengan sangat di dalam kehidupan dia. Kenapa? Karena dia memiliki seorang istri yang begitu dia cintai, yaitu Hana. Tetapi dari Hana sendiri, dia tidak memiliki keturunan. Dan tentu saja secara budaya, secara tekanan sosial, bahkan mungkin juga dirinya sendiri, dia merindukan ada keturunan bagi dia. Dan kalau kita perhatikan kehidupan kerohanian Elkana itu sendiri, dia juga memiliki krisisnya. Dia hidup dalam kondisi seperti apa? Dia hidup dalam kondisi zaman hakim-hakim, di mana Alkitab mengatakan pada saat itu belum ada raja dan setiap orang melakukan apa yang menurut mereka baik. Dan yang seringkali baik bagi mereka pada masa hakim-hakim itu adalah mereka melakukan apa yang jahat, yang mereka sukai, yang menjadi dorongan di dalam diri mereka tanpa mereka memikirkan firman Tuhan. Dan kalau kita perhatikan bagian yang dicatat dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa Elkana hidup bersama-sama dalam zamannya Hofni dan Pinehas. Siapa mereka? Mereka adalah anak-anak dari Imam Eli dan mereka adalah keturunan dari imam. Artinya mereka juga adalah pemimpin-pemimpin rohani. Tetapi bagaimana kehidupan tuh Hofni dan Pinehas ini? Alkitab selanjutnya akan mencatat bahwa kedua orang ini adalah pemimpin rohani yang bobrok. Mereka hidup dengan tidak takut akan Tuhan. Mereka mengambil wanita yang menjaga kemah pertemuan, tidur bersama dengan mereka. Kemudian mereka juga bahkan seringkali merampas
korban yang mau dipersembahkan oleh umat Tuhan kepada Tuhan sebelum itu dibakar. Bukankah kita akan digelitik untuk berkata, untuk apa kita masih mempersembahkan hidup yang bersih, hidup yang baik, masih datang ke Silo di tempat di mana pemimpin kita sendiri yang seharusnya memberikan contoh justru hidup memalukan di hadapan Tuhan. Bukankah kita akan digoda untuk mengikuti kehidupan mereka? Atau bahkan kita akan mengurangi kesalehan kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, saya percaya sekali bahwa Elkana juga adalah seorang manusia yang bergumul seperti kita. Dia juga mungkin bergumul bagaimana dia mempertahankan kehidupannya bersih di hadapan Tuhan. Dan dia memiliki krisis yang bukan. Dan kalau kita memperhatikan figur yang kedua yang diceritakan oleh bagian ini, yaitu Hana. Alkitab dengan cepat mengatakan kepada kita bahwa Hana juga memiliki krisis di dalam hidupnya. Hana tidak memiliki anak. Ini adalah satu hal yang sangat memalukan. Ini adalah satu hal yang akan membuat krisis itu begitu berkepanjangan. Bahkan itu akan sangat mengganggu fungsi hidup wanita yang sudah menikah pada zamannya. Bagaimana tidak? Secara rohani mungkin dia pasti akan bertanya-tanya, mengapa dia tidak memiliki anak? Bukankah firman Tuhan juga pernah berkata bahwa jikalau orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan keturunan bagi mereka. Berarti Hana mungkin akan menduga-duga Tuhan tidak mengasihi dia, Tuhan tidak mencintai dia, sehingga dia harus dalam kondisi seperti itu. Dia tidak memiliki keturunan sama sekali. Bahkan boleh dia dikasih oleh suaminya, tetapi jikalau dia tidak memiliki anak, dia akan dipermalukan oleh masyarakat. Dan dia setiap waktu bisa dibenci oleh suaminya, bukan? Dia setiap waktu bisa diceraikan oleh suaminya, bukan? Tetapi kita boleh melihat bahwa itulah krisis yang dimiliki oleh Hana. Bahkan krisisnya semakin bertambah pada saat madu pada Elkana itu terus membuli dia, terus menjahati dia dengan kata-katanya yang seringkali membuat dia terpojok dan merasa sangat tidak berguna. Dan bagaimana dengan Penina? Mungkin kita menganggap bahwa Penina adalah figur yang cukup beruntung. Tetapi kita melihat bahwa Penina juga adalah pribadi yang di dalam krisis. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan walaupun dia sudah mampu memberikan keturunan bagi Elkana, tetapi hati Elkana tetap menancap dengan kuat kepada istri pertamanya, yaitu Hana. Bagaimana hati seorang wanita tidak hancur pada saat seorang laki-laki yang menjadi suaminya itu ternyata hatinya tidak ada pada diri dia. Bagaimana dia tidak hancur pada saat dia sudah melakukan usaha demi usaha untuk merebut hati suaminya dan memberikan yang terbaik dari dirinya, tetapi hati suaminya tetap lebih mengasihi Hana daripada dirinya. Bukankah itu krisis yang akan dialami oleh Penina di dalam sepanjang kehidupan dia? Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita boleh melihat sebuah potret yang sangat nyata yang dibukakan oleh Alkitab bagi kita. Bahwa sesungguhnya kehidupan manusia di tengah dunia ini adalah kehidupan yang tidak kondusif. Setiap daripada kita, tidak ada manusia yang kebal. Setiap manusia tidak memiliki kehidupan yang ideal 100%. Tetapi setiap kita pasti akan mengalami masa-masa di mana krisis demi krisis akan terjadi di dalam hidup kita. Dan bukankah Alkitab juga membukakan kepada kita pada saat Allah menciptakan dunia ini dalam kondisi yang baik, dan pada saat manusia Adam dan Hawa hadir di tengah dunia ini pun Tuhan memuji hasil karyanya, bukan? Dan mengatakannya sungguh amat baik. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, pada saat dosa masuk ke tengah-tengah dunia ini, manusia jatuh di dalam pilihan yang salah. Kita melihat bahwa dosa sudah hadir di dalam dunia ini, dan dosa membuat kehidupan manusia tidaklah menjadi kehidupan yang ideal lagi. Kehidupan manusia bukanlah kehidupan yang kondusif lagi, tetapi setiap saat kita akan masuk di dalam masalah demi masalah yang mungkin itu ditimbulkan oleh diri kita dan mungkin juga hal-hal yang lain. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita jangan pernah salah dan berkata bahwa segala yang terjadi itu adalah penyebabnya adalah dari Allah.
Karena kalau kita perhatikan apa yang terjadi di tengah dunia ini, kita boleh menyaksikan bahwa mungkin Allah boleh menjadi salah satu daripada penyebab yang terjadi. Tetapi Allah bukan penyebab satu-satunya. Walaupun masalah dan kesulitan hidup kita, Allah izinkan sebagaimana Dia adalah Allah yang memiliki kontrol atas dunia ini. Semua itu adalah seizin daripada Allah. Tetapi bukan berarti Allah setuju dengan apa yang terjadi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita boleh melihat bahwa apa yang terjadi di dalam dunia ini ada beberapa hal, ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah ketetapan Allah. Kita boleh melihat bahwa apa yang disebut dengan ketetapan Allah tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia, bahkan kuasa apapun. Termasuk salah satunya yaitu predestinasi. Di mana Allah memilih kita orang-orang berdosa, menetapkan kita sebagai umat pilihannya, orang yang boleh diselamatkan. Kita dipilih bukan karena kita, bukan apapun, tetapi semata-mata karena anugerah dan ketetapan Allah yang sudah Dia tetapkan bagi orang-orang pilihan. Tapi ada yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah bahwa ada yang namanya kehendak Allah. Berapa banyak kehendak Allah sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan kita yang tidak pernah terjadi. Allah rindu, Allah berkehendak. Bagaimana kita boleh hidup di dalam kekudusan kita. Suami, istri boleh menjaga kesucian ranjang mereka. Tetapi berapa banyak dari kita yang melakukan kehendak Allah. Allah berkehendak supaya kita sebagai umatnya yang sudah dipilih itu menyatakan diri kita sebagai terang, sebagai garam. Tetapi berapa banyak dari kita yang menyatakan bahwa diri kita adalah terang dan garam di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Dan yang ketiga, ada yang namanya human free will. Ada kebebasan manusia di sana. Sehingga berapa banyak masalah demi masalah, pergumulan yang terjadi di tengah dunia ini sebenarnya itu terjadi oleh karena kita sudah memilih hal-hal yang salah. Berapa banyak kita yang memilih pasangan yang salah. Berapa banyak dari kita yang memilih teman-teman yang salah. Yang kita tahu kehidupan mereka adalah kehidupan tidak bertanggung jawab. Tetapi kita tetap menyemplungkan diri kita. Bergaul dengan mereka. Hidup bersama-sama dengan mereka. Sehingga mau tidak mau kehidupan kita pun hancur. Kita juga melihat ada hal yang keempat di tengah dunia ini. Yaitu ada yang namanya nature law di sana. Ada hukum alam di sana yang sudah Allah tetapkan. Jikalau manusia merusak alam, maka alam akan berontak. Maka alam juga akan melakukan reaksi sebab akibatnya. Pada saat manusia tidak memperhatikan lingkungan, kemudian juga menghancurkan lingkungan, menggunduli hutan-hutan yang ada, menjadikannya pemukiman, kita juga melihat bagaimana alam juga bereaksi, sehingga manusia juga akan mendapatkan masalah dan kesulitan oleh karena hukum alam yang sudah mereka langgar itu. Dan yang kelima, kita boleh melihat banyak hal yang boleh terjadi dalam dunia ini. Penyebabnya adalah ada yang namanya evil influence di sana. Ada pengaruh kuasa-kuasa kegelapannya yang membawa manusia juga jatuh. Membawa manusia terus hidup di dalam pikiran-pikiran yang salah. Di dalam hal-hal yang salah. Dan akhirnya mereka juga menimbulkan masalah. Bukan hanya diri mereka, tetapi juga bagi keluarga mereka. Bagi lingkungan sekitar mereka. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur. Walaupun penyebab demi penyebab 5 hal ini saya sebutkan. Dan seakan-akan seringkali itu adalah sesuatu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Termasuk pilihan kita kepada hal-hal yang salah. Akibat-akibatnya kita harus tanggung, bukan? Berapa banyak pengguna narkoba yang sudah berkata, Tuhan, saya ingin bertobat. Saya tidak mau lagi hidup dalam dosa ini. Saya ingin lepas. Tuhan pasti sudah mengampuni mereka pada saat mereka datang ke hadapan Tuhan dengan sungguh. Tetapi akibat dosa, kejatuhan mereka dalam narkoba, bukankah harus mereka tanggung? Mereka harus bergumul dengan kecanduan, ketagihan dalam tubuh mereka. Segala bahan-bahan yang masih tertinggal di dalam tubuh mereka itu mereka harus bersihkan. Mereka harus bergumul di sana dengan segala dorongan yang begitu kuat yang sudah pernah membuat mereka kehilangan fungsi hidup mereka.
Dan itu sesuatu yang tidak mudah, bukan? Dan pada saat kita melihat pilihan kita yang salah, oleh karena kita sudah memilih pasangan hidup yang salah, kita mungkin berteriak pada Tuhan, Tuhan ampuni aku, karena aku sudah memilih pasangan hidup yang salah. Suamiku adalah seorang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga bagaimana anak-anak dan keluarga ini, dan begitu banyak keputusan keluarga ini, akhirnya harus dilakukan di luar daripada kebenaran Tuhan. Pada saat kita berdoa, Tuhan pasti sudah mengampuni dosa kita. Tetapi akibat daripada pilihan kita, bukankah tetap harus kita tanggung dalam hidup kita? Suami kita tetap ada di samping kita. Dan Tuhan pun tidak menghendaki kita untuk menceraikan mereka. Tetapi di dalam kondisi yang tidak kondusif seperti ini, kita boleh bersyukur. Karena kita memiliki satu poin lagi, yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Bagian yang keenam, yaitu intervensi Allah. Di dalam masalah demi masalah kita alami dalam hidup kita, di dalam kesulitan demi kesulitan yang hadir dalam diri kita, kita boleh memiliki satu hal ini. Kita masih boleh memohon belas kasihan Allah untuk turun di dalam hidup kita. Tawarik pasal yang ke-16 ayat ke-9 mengatakan seperti ini. Tuhan mengarahkan matanya ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan merindukan untuk mengintervensi di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan juga merindukan kita untuk datang ke hadapan Dia, untuk bersungguh hati pada Dia, meminta pertolongan kehadiran Dia. Dan pada saat kita membuka diri bagi Tuhan, pada saat itu, maukah kita percaya, walaupun kondisi kehidupan kita bukanlah kehidupan yang kondusif, bukanlah kehidupan yang dimananya kita mungkin masih memiliki kekuatan kita, tetapi percaya ada intervensi Allah di sana. Ada kekuatan Allah yang Tuhan mau limpahkan bagi kita, bagi setiap dari kita yang mau bersungguh hati kepada Allah. Maukah pada saat ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini hidup aku, hidup yang sudah hancur, hidup yang tidak bisa kuubah lagi. Tetapi hidup yang demikian ini kubawa ke hadapan Engkau. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, balutlah lukaku. Tuhan, bimbinglah aku. Tuhan, berilah aku hikmat untuk menjalani kehidupanku ke depan, yang aku tidak tahu bagaimana menjalaninya. Tetapi ya Tuhan, aku percaya kekuatan-Mu, aku percaya kuasa-Mu, aku percaya di tengah aku melihat bahwa segalanya sudah menjadi buntu, Engkau masih punya segala hal yang aku tidak miliki, karena Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang penuh dengan hikmat, mampu untuk menolong aku. Maukah engkau berdoa demikian? Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.